Kalau kalian lihat figur 15.3 di mana dia ada titik minimum, ada juga titik maksimumnya di peak need artinya gitu ya. Nah, itu kamu bisa lihat di situ sebetulnya kebutuhan tuh naik turun, tapi paling rendahnya 135.000. Makanya kita sebutnya sebagai titik low atau permanent needs. Nah, selisihnya di 990.000 itu yang kita akan penuhin. Menuhinnya gimana? Bisa saja pakai strategi agresif, ya pas lagi butuh pinjam gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi di minimum ya mungkin dia pakai yang ada aja. Terus tapi kalau yang di konservatif enggak, dia langsung jangka panjang aja, dia pinjam duit aja semuanya. Jadi sebenarnya agresif dan konservatif ini adalah strategi ketika minjem duit, bisa disebut seperti itu ya. Kita masuk ke yang tipe agresif, di mana di example 15.3 dibilang kalau misalnya pakai yang agresif, untuk yang short term itu bunga pinjamannya 6,25%. Tapi kalau untuk yang long term itu 8%. Nah, di sini grafik nggak dikasih lihat ya dia rata-ratanya berapa. Tapi kalau dihitung katanya di datanya emang tidak diberikan, tapi di situ dikasih tahu calculate from data not shown itu 101.250. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan average-nya itu sekitar 101.250.000. Nah, ini yang kita pinjam pakai pinjaman yang short term. Tapi kalau untuk yang permanen needs-nya ya pakai long term gitu karena dia emang butuh gitu kan. Nah, maka di keduanya ini akan keluar cost of borrowing. Karena dia pinjam ya dia harus bayar bunga dong. In total sekitar $17.000. 17.128,13. Uangnya nggak ada sisa karena pas lagi dia butuh dia pinjam, pas lagi dia butuh dia pinjam gitu. Biasanya nggak ada sisa, jadi nggak ada yang ditabung. Nah, tapi ya memang ada resiko bunganya ini kan bisa saja naik turun gitu ya, yang 6,25-nya itu di bulan ini 6,25, bulan depan mungkin naik atau bisa jadi turun gitu. Cuman kita anggap dulu rata-rata seperti ini. Nah, ini adalah total cost of aggressive strategy karena dia pakai aggressive strategi. Berikutnya kita coba yang konservatif. Kalau yang konservatif tipenya begini. Saya nggak mau pusing gitu ya. Nggak mau pusing, udah aja pinjam semuanya yang long term. Kita ambil titik maksimum. Long term 8%, ambil titik maksimum, kebutuhan dana kan 1.125.000. Ya udah pinjam aja semuanya. Maka dengan long term dia dapat cost of borrowing 90.000. Tapi kan nggak setiap bulan dia membutuhkan 1.125.000. Permanen naik 135. Ya ada naik, ada di atas itu sedikit, tapi tidak mungkin di bawah 135.000. Tapi berarti kan ada uang sisa dong. Nah, ada uang sisanya itu bisa di saving. Makanya kita bisa dapat earning. Karena dari surplus balance. Uang lebihnya tabungkan lagi, diinvestasikan ulang dengan bunga katanya 5% di soal. Tapi berapa angkanya? Nah, kita hitung di sini 1.125.000 kan uang yang kita punya. Tapi kan minimum setiap bulan kudu harus ada 135.000. Dan cadangan ya dibutuhkan setiap bulan rata-rata itu 101.250. Maka kita akan mendapatkan sisa yang bisa dibilang ya emang duitnya surplus gitu. Nah, yang bisa ada kita masukkan 800 ke mungkin investasi yang lainnya atau apa gitu ya. Nah, dengan earning ini maka kita akan mendapatkan uang 44.437,5. Maka cost of borrowingnya jadi nggak gede-gede amat gitu. Ini jadi minus ya, di minus. Kalau yang tadi ini di plus karena kan dia jangka pendek ada yang jangka panjang. Kalau ini di minus karena dia uangnya ada sisa, justru ada uang sisa dia tabungin, dia dapat earning from surplus. Jadi cost of borrowingnya nggak tinggi-tinggi amat, nggak sampai 90.000, tapi lumayan jadi 45.562,5 gitu. Total of konservatif strategi, total cost of konservatif strategi. Tapi kalau kamu lihat, kalau yang konservatif 45.000, kalau yang
agresif malah 17.000. Lebih murah yang agresif sudah pasti, tapi memang kalau yang agresif tuh bolak-balik gitu ya, harus bolak-balik ya, pinjam lagi gitu ya, modelan seperti itu. Terus udah gitu juga ya, kalau misalnya bunganya terus 6,25 oke, tapi kalau misalnya bunganya naik turun gimana gitu. Tapi tergantung, ini kembali kepada strateginya manajemen.